Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Semantik Bahasa Indonesia, Ibu Magfiratul Hamdiah MPD. Yang kami hormati teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Rifatus Soliha, Program Studi Tadris Bahasa Indonesia semester 3. Pada video kali ini, saya akan membahas materi Semantik Bahasa Indonesia ditinjau dari segi pemaknaan dan pendefinisian. Apakah teman-teman sudah ada yang tahu apa itu pengertian semantik? Oke, saya jelaskan terlebih dahulu ya sebelum lanjut ke materi. Semantik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari suatu makna. Yang pertama, memahami proses pemaknaan. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu makna? Makna merupakan aspek penting karena dengan mengetahui makna, sebuah komunikasi dapat terjadi dengan lancar, akan saling dimengerti. Pemaknaan merupakan suatu proses penting dalam kehidupan manusia yang memungkinkan kita untuk memahami makna di balik informasi yang diberikan. Pemaknaan terdiri dari memahami konteks, yaitu pemahaman konteks merupakan langkah awal di mana informasi itu diberikan. Konteks dapat membantu kita dalam menghubungkan kalimat atau situasi informasi dengan situasi yang tepat. Contoh, dari kata dingin jika diartikan dengan cuaca, yaitu hari ini sangat dingin, merujuk pada suhu udara yang rendah. Jika diartikan dengan sikap seseorang, yaitu dia terlihat dingin sekali, merujuk pada sikap seseorang yang tidak ramah. Jika diartikan dengan minuman, maka saya ingin minum yang dingin-dingin, maka merujuk pada suhu minuman. Maka dari itu, konteks atau situasi yang lainnya mungkin maknanya akan berbeda. Konteks merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses pemaknaan. Karena ketika konteks digunakan seperti perbedaan situasi, lingkungan, dan budaya, maka makna kata yang dipahami juga akan berbeda. Menggunakan pengalaman dan pengetahuan. Pengetahuan yang dimiliki serta pengalaman yang sebelumnya pernah kita alami dapat membantu kita untuk mengaitkan informasi baru dengan apa yang sudah kita ketahui. Contohnya, kata hutan jika diartikan sebagai seorang yang tinggal di kota, yaitu bagi mereka hutan mungkin dibayangkan sebagai tempat yang jauh, pohon besar, binatang liar, dan menyeramkan. Jika diartikan sebagai seorang pendaki gunung, maka bagi pendaki gunung, hutan adalah tempat pertualangan dan keindahan alam. Jika diartikan sebagai seorang pekerja kehutanan, maka bagi mereka hutan adalah tempat kerja atau sumber penghidupan. Mengajukan pertanyaan. Kalimat ini menyarankan kita untuk aktif dalam mencari kejelasan. Ketika kita menemukan informasi yang sulit dipahami, contohnya, dia sangat ambisius untuk mengejar mimpinya. Pasti kamu akan bertanya-tanya, mimpi apa yang dimaksud di sini? Jadi, pertanyaan ini akan membantu kamu mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang kalimat tersebut. Berempati, untuk memahami suatu situasi dari perspektif orang lain, dengan kata lain, kita mencoba untuk melihat dunia melalui mata mereka. Ini sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman, memperluas wawasan, dan membangun empati. Contohnya, Anda melihat seorang teman sedang sedih. Jika Anda hanya berfokus pada perasaan Anda sendiri, Anda mungkin akan merasa tidak nyaman dan ingin cepat-cepat pergi. Namun, jika Anda mencoba untuk memahami mengapa teman Anda sedih, Anda akan mungkin bertanya, apa yang sedang terjadi, dan menawarkan dukungan. Menggabungkan informasi.
Menggabungkan informasi dari berbagai sumber adalah cara yang efektif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik atau lebih akurat tentang suatu topik. Dengan hal ini, kita bisa melakukan keputusan yang lebih baik, memecahkan masalah, dan mengembangkan pengetahuan kita. Contohnya, seseorang dokter akan menggabungkan hasil pemeriksaan fisik, hasil tes lab, dan riwayat medis pasien untuk membuat diagnosis yang lebih akurat. Selanjutnya, yaitu tentang memahami proses pendefinisian. Memahami proses pendefinisian yang pertama, mengidentifikasi konsep yang meliputi menentukan subjek, membatasi ruang lingkup. Yang kedua, analisis konsep meliputi mencari sinonim dan antonim, mengidentifikasi ciri khas, dan menentukan kategori. Yang ketiga, yaitu pembentukan definisi, meliputi membuat pernyataan yang ringkas, menggunakan bahasa yang tepat dan benar, mempertimbangkan konteks, dan terakhir, mengevaluasi definisi. Selanjutnya, jenis-jenis definisi. Yang pertama, definisi sinonimis, penjelasan suatu kata lain yang memiliki makna yang sama atau hampir sama. Contohnya, kendaraan. Kendaraan itu adalah alat transportasi. Definisi formal adalah suatu istilah dengan menggunakan struktur yang jelas. Biasanya mencakup kategori umum dan ciri khas yang membedakannya dari istilah lain adalah contohnya sastra. Sastra ini adalah karya tulis orang yang dianggap memiliki nilai artistik atau intelektual. Definisi logis, suatu istilah dengan menggunakan struktur dan jelas dan logis biasanya mencakup kelas umum dan bersifat esensial yang membedakannya dari istilah lain. Contohnya, bulat, bentuk geometri yang memiliki sama pada permukaan yang berjarak sama dari pusat definisi. Definisi ensiklopedis, suatu istilah dengan mencakup informasi komprehensif dan dalam biasanya mencakup asal-usul fungsi serta konteks yang lebih luas. Contohnya, yaitu internet, jaringan global yang menghubungkan suatu komputer dan perangkat di seluruh dunia. Perbedaan pemaknaan dan pendefinisian adalah pemaknaan lebih bersifat subjektif dan kontekstual, sedangkan pendefinisian bersifat objektif dan sistematis. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang telah saya jelaskan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah dan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.